Hai guys, kami dari kelompok 6. Nah, di sini kami sedang melakukan study field untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Jadi, di sini kami pergi ke tempat-tempat penjual dimsum di Tanjung Pinang untuk memperoleh data lebih lanjut. Eits, tapi sebelum itu, kan kalau ingat kata-kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, cewek cantik yang pakai jilbab pink ini namanya Tria Nur Fatona. Biasanya dipanggil Tria. NIM-nya 1903-842-2036. Nah, Tria ini punya hobi nonton drakor loh. Jadi, buat kalian-kalian yang mau ngomongin drakor ke Tria, pasti bakal asik banget deh. Nah, kalau yang senyumnya manis ini namanya Andika Riyandini. Eka panggilannya. NIM-nya 1903-842-2059. Gak cuma cantik, dia ini juga pekerja keras loh. Oke banget buat dijadiin mantu idaman. Cowok yang pakai kacamata ini namanya Fariki Al-Furqan Fatur Tauhid. Biar gampang, panggil aja Fariki. NIM-nya 1903-842-2066. Gini-gini, dia jago ngaji loh. Ditambah kalau denger permainan gitarnya, langsung jatuh hati deh. Yang lagi pose 2 jari ini namanya Satria Tubagus. Orang-orang manggilnya Satria. Namanya sih kayak orang Bali, padahal dia orang Jawa loh. NIM-nya 1903-842-2042. Nah, dia ini anaknya ambis dan kritis, jadi bakal cocok banget deh buat diajak debat. Nah, ini aku, Tiara Haranda Syartika. Biasanya dipanggil Noleh. Ya kalau nggak Noleh ntar dikatain sombong dong. Ya bercanda, biasanya dipanggil Tir, padahal kan harusnya Tiara. NIM-nya 1903-842-2062. Sering banget dikatain wibu, padahal cuma suka nonton anime. Jadi, kita juga udah survei ke beberapa tempat penjual dimsum. Yang pertama adalah Dimsum Kantin Esa. Terletak di kota Tanjung Pinang, tepatnya di Jalan R.E. Marta Dinata, kilometer 6, Gang Hang Jebat 7. Usaha yang terbentuk sejak 23 Agustus 2021 ini berawal dari hobi memasak sang pemilik, hingga menjadi penghasilan dari si pemilik ini. Cukup dengan kocek mulai dari 2.500, kalian udah bisa menikmati jajanan kekinian ini loh. Tujuannya agar bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Cukup murah bukan? Selain itu, dimsum Kantin Esa ini memiliki banyak varian rasa. Mulai dari ayam, kepiting, telur puyuh, dan juga ayam jamur. Nah, untuk varian keju mentai dan udang dibanderol dengan harga 3.500 aja loh. Biasanya, dalam 5 hari dimsum Kantin Esa bisa meraup keuntungan mulai dari 200 sampai 250 ribu. Oh iya, satu hal yang menarik di sini, yaitu sambalnya yang menggunakan chili oil, yang mana dapat meningkatkan cita rasa dari dimsumnya itu sendiri. Selain itu, dimsum Kantin Esa juga menerima pesanan untuk partai besar, seperti untuk keperluan hampers, anniversary, ulang tahun, dan lainnya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran bisa langsung aja ke sini. Karena hobi ya, dan juga mengincar pangsa pasar yang segala sesuatu itu serba kekinian. Dan kita punya produk, menawarkan produk yang bisa dinikmati oleh kalangan orang dengan harga yang ekonomis. Karena jatuhnya itu dimsum itu di Tanjung Pinang masih banyak yang harganya mahal. Kita semuanya homemade dan handmade ya, jadi betul-betul freshly served to customer. Dan yang jelas kita punya sambal yang berbeda dengan produk-produk dimsum lain yang kita produksi sendiri. Ya ingin punya toko gitu, jadi walaupun namanya kantin tapi dia tetap minimal punya outlet atau punya tempat jualan yang benar-benar fix dan mapan lah, supaya memang pelanggan itu tidak hanya melalui online tapi offline juga bisa datang ke tempat kita untuk merasakan langsung dan mengawasi produksinya. Ya, filosofi di balik itu kantin, sebenarnya Esa itu kan artinya satu.
Nah, kantin ini sebagaimana kita tahu, kantin itu kan tempat berjualan yang di mana banyak orang bisa datang membeli, jajan, nikmati makanan kesukaan mereka. Nah, jadi kantin Esa dipilih sebagai nama produk kami. Jadi semua orang itu bisa menikmati dimsum buatan kami, varian dimsum yang tersedia dengan harga yang ekonomis, merakyat, tapi kualitasnya itu nggak abal-abal. Sehingga semua orang bisa merasakan dan juga mendapatkan kepuasan yang sama dari produk kami. Setelah kantin Esa, kami melanjutkan perjalanan kami ke tempat penjual dimsum selanjutnya, yaitu warung dimsum food. Premiumnya dimsum. Wah, dimsum di sini juga nggak kalah nikmatnya loh. Owner di warung dimsum food ini, yaitu Bang Andri atau yang biasa dipanggil Bang Boy, merupakan orang yang sangat-sangat menginspirasi. Mengapa begitu? Karena dimulainya usaha warung dimsum food ini sudah berjalan 2 tahun dan bermula dari adanya pandemi COVID-19 hingga sekarang masih terus berjalan. Bahkan sudah ada 2 cabang yang awalnya berjualan dari rumah yang berada di Jalan Bukit Cermin, Gang Kelinci nomor 3, sekarang sudah ada juga di kilometer 11 seberang Swalayan, Pinang Sentosa. Warung dimsum food ini menyajikan dimsum yang berbeda dengan dimsum lainnya dan memiliki banyak varian rasa. Dan teman-teman juga bisa request untuk dimsum gorengnya ya. Hampir 90% bahan dimsum ini terbuat dari daging ayam. Nah, jadi teman-teman akan merasakan nikmatnya daging ayam yang diolah dengan berbagai varian rasa. Worth it banget lah dengan harganya. Nah, untuk varian rasa di warung dimsum ini ada dimsum ayam, udang, nori, jamur, kepiting, telur puyuh, dan beef yang dibanderol dengan harga 5.000 per pieces. Selain itu, untuk varian rasa sui kiau, mozzarella, dan lumpia kulit harganya 6.000 per pieces. Teman-teman mesti cobain deh varian rasa dimsum di sini. Pasti bakalan nagih dan repeat order terus seperti pecinta dimsum di warung dimsum ini yang sekali repeat ordernya mencapai 50 hingga 200 ribu rupiah. Untuk teman-teman yang ingin order, bisa langsung datang aja ke outletnya atau kunjungi media sosial berikut. Untuk motivasi saya untuk menjalankan usaha, yang pasti yang pertama yaitu faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan. Jadi waktu itu memang waktu kerja di Lago itu kan kondisi corona dan sebagian staf karyawan itu dirumahkan atau resign. Jadi alasan saya buka usaha yaitu satu, pertama karena memang waktu itu mungkin perusahaan-perusahaan itu nggak pada banyak mengeluarkan staf daripada penerimaan. Jadi salah satu caranya yaitu buka usaha. Kenapa saya memilih dimsum untuk usaha saya? Karena waktu itu memang untuk kompetitor itu usaha dimsum itu masih sedikit, dan apalagi saya tahu kemarin waktu tempat kuliner di Rimba Jaya itu tutup. Saya tahu di situ ada penjualan rimba yang terenak, karena mereka tutup. Saya langsung buka usaha dimsum, dan ternyata setelah saya buka usaha dimsum, prospeknya itu menjanjikan dan profitnya pun lumayan cukup besar. Jadi makanya kenapa saya pilih dimsum untuk usaha saya gitu. Oke, untuk keunikan dimsum, mungkin orang tahu dimsum itu ya daging ayam, terus ya yang dibaluti sama kulit dimsum atau kulit pangsit. Keunikan dari dimsum saya, yang pertama itu dimsum saya itu dimsum premium yang full daging, hampir 99% isinya daging ayam. Dan yang paling membedakan lagi itu saus yang saya buat sendiri. Saus yang saya buat itu terkenal dengan pedas, spicy. Jadi memang masyarakat Indonesia ini kayaknya kalau dengan identik dengan pedas tuh mereka sangat suka gitu. Jadi kalau misalnya pas mereka makan dimsum dengan saus yang pedas, itu menurut mereka itu kayak lebih nikmat aja gitu. Memang untuk setiap selama ini sekali banyak yang order itu pada request sambalnya dilebihkan gitu. Jadi mereka memang suka dengan sambalnya plus dimsumnya.
Untuk kedepannya, prospek kedepannya, saya ingin buka outlet lagi, outlet dimsum lagi. Untuk outlet dimsum saya yang sekarang ada di 3 tempat. Satu di rumah saya sendiri di Bukit Cermin, satu di Jalan Adi Sucipto di seberang Pinang Sentosa, kontainer, satu lagi itu ada di Kijang Kota. Itu ada warung dimsum pun juga ya di sana. Saya mau sih kalau bisa, kalau ada rezeki mungkin disebar ke wilayah-wilayah lain untuk buka usahanya gitu. Setelah dari warung dimsum food, kami melanjutkan perjalanan kami ke tempat penjual dimsum yang terakhir, yaitu Jajan Dimsum Taman Batu 10. Berada di salah satu tempat wisata atau tempat rekreasi bagi warga Tanjung Pinang, yaitu di Taman Batu 10. Teman-teman pastinya tahu dong tempat rekreasi yang satu ini. Di sana banyak banget outlet yang menjual makanan dan minuman. Salah satunya Jajan Dimsum ini. Menariknya lagi, usaha ini dimulai dari hobi si pemilik, yaitu makan dimsum. Karena sangat menyukai dimsum, maka muncullah pemikiran, kalau bisa buat, kenapa tidak sekalian dijual? Jajan dimsum, seperti namanya, cocok banget nih jadi jajanan sehari-hari kita. Karena untuk membeli dimsum ini, dengan harga 2.000 sampai 3.000, maka kita akan dapat satu buah dimsum yang tidak kalah jauh enaknya dengan dimsum lain. Murah bukan? Nah, untuk varian rasa di Jajan Dimsum ini, ada rasa originalnya yaitu rasa ayam yang dijual dengan harga Rp2.000. Dan untuk varian rasa lainnya seperti kepiting, udang, sotong, dan juga mozzarella cheese dijual dengan harga Rp3.000. Nah, untuk penyajiannya ada yang berbeda nih. Ada pesanan dengan sajian yang hangat dan juga pesanan yang frozen. Mengapa begitu? Hal ini bertujuan agar orang rumah yang membeli dimsum tersebut dapat menikmatinya di lain waktu. Buat teman-teman yang ingin merasakan dimsum tiap harinya, maka Jajan Dimsum dapat melayani di outletnya setiap hari dengan waktu buka dari jam 5 sore sampai jam 10 hingga 11 malam. Jadi, kalau penasaran mau lihat tempatnya, langsung aja yuk ke sini. Yang pertama itu saya sih karena memang hobi. Yang pertama hobi, yang kedua itu karena saya juga suka dengan dimsum. Jadi daripada saya harus beli tiap hari, jadi ya itulah saya buat sendiri dan saya jual sendiri. Kalau di sini ya mungkin cara pembeliannya boleh per pieces, boleh dicampur. Jadi nggak harus semua tuh sama. Kalau saya sih pinginnya buka cabang baru lagi dan pinginnya lebih mengembangkan usahanya lagi gitu sih.